Persembahkan jiwa ragaku padamu, karena di Kau sumber hidup abadi. Oh Yesus, aku rindu Kau datang kepadaku. Walau tak pernah kulihat wajahmu, imanku tetap teguh kepadamu. Baik, salam saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya dalam terjemahan baru 2 di bawah satu judul perikop kejahatan manusia. Ketika manusia mulai bertambah banyak di muka bumi dan anak-anak perempuan dilahirkan bagi mereka, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu dari antara perempuan-perempuan itu mereka mengambil sebagai istri siapa saja yang mereka sukai. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal dalam manusia selamanya, karena manusia itu daging, umurnya hanya akan mencapai 120 tahun saja. Pada waktu itu dan juga kemudian ada orang raksasa di bumi. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, mereka itulah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang ternama. Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lalu Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Baik saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan hari ini saya memberikan sebuah tema, yaitu sola fide dan etika gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang sola fide, itu berbicara tentang hanya anugerah Allah semata gitu. Apapun yang kita lakukan, aspek kehidupan kita itu semua hanya anugerah Allah. Lalu apa korelasinya atau sinkronisasinya dengan etika gitu. Nah, ketika kita mendapatkan anugerah Allah, maka secara otomatis kita akan memberikan buahnya melalui etika kehidupan kita. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itu penjelasan tema itu secara singkat saja gitu. Karena kalau kita mau bahas akan cukup panjang. Lalu apa kontribusinya mengenai sola fide, etika itu dan Kejadian pasal 6 ini? Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita melihat Kejadian pasal 6 ini merupakan pola pernikahan yang tidak kudus lagi gitu loh. Dan itu menjadi sesuatu yang tabu gitu loh. Tapi menjadi permasalahannya adalah kenapa itu bisa terjadi? Ternyata di dalam Kejadian pasal 4 telah dicatat pernikahan digami yang dilakukan oleh Lamek. Bahkan di dalam Kejadian pasal 4 ayat 23 dikatakan bahwa Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu. Ini adalah ungkapan kebanggaan yang diungkapkan oleh Lamek bahwa dia memiliki dua istri gitu loh, dan bahwa dia melakukan kejahatan gitu loh. Jadi dosa membuahkan dosa dan melahirkan dosa, serta dosa itu memiliki berketurunan gitu loh. Inilah, dan hal ini dinyatakan oleh Dr. J. Blomendel dalam bukunya Pengantar kepada Perjanjian Lama, menjelaskan bahwa pola pernikahan digami inilah pola pernikahan pertama yang tidak menjaga kekudusan, karena pernikahan itu dibentuk oleh Allah sendiri gitu loh. Nah, lalu kemudian dalam Kejadian pasal 6 juga pernikahan itu tidak lagi menjadi kudus gitu loh. Nah, kita melihat di situ ada istilah anak-anak Allah gitu loh. Nah, dalam buku yang berjudul Kasih Karunia ini juga menjabarkan bahwa anak-anak Allah ini adalah keturunan Set gitu loh. Nah, orang-orang yang takut akan Tuhan telah bercampur dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, keturunan-keturunan Set yang takut akan Tuhan awalnya telah menikah, saling mengawini dengan keturunan yang tidak takut akan Tuhan gitu. Nah, ini menggambarkan bagaimana pernikahan itu sudah bercampur, tidak lagi berbicara soal kekudusan dalam pernikahan itu. Dan perbuatan dosa yang semata-mata semakin berkembang
itu menjadi sesuatu yang biasa saja dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Nah, faktanya pada abad 21 ini, pada era sekarang ini, dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima itu, Tuhan melihat betapa besarnya kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara, ketika kita berbicara manusia di sini menggunakan kata Adam gitu, laki-laki itu, manusia itu gitu. Nah, kalimat ini juga menunjukkan pada sifat manusia yang semula, yang sudah jatuh, maksudnya pada Adam dan Hawa. Nah, yang sudah jatuh dalam dosa dan dosa itu melekat dalam kehidupan mereka gitu loh. Bapak Gereja Agustinus dan John Calvin, teolog pada masa reformasi juga, dia menjelaskan bahwa setelah Adam jatuh dalam dosa, maka semua manusia berdosa dan tidak ada yang tidak berdosa serta tidak bisa tidak berbuat dosa. Maka kecenderungan hatinya itu selalu berbuat dosa, bahkan mencintai dosa gitu loh. Nah, tetapi faktanya apakah kehidupan kita setelah menerima penebusan dari Tuhan Yesus Kristus, apakah kita masih tetap mencintai dosa itu gitu loh. Nah, ini menggambarkan bagaimana keadaan semula manusia yang sudah mengenal Allah, keturunannya itu menikah dengan keturunan yang tidak mengenal Allah dan kecenderungannya jatuh dalam dosa. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada masa sekarang ini pernikahan beda agama itu menjadi sebuah trending topik atau seperti sebuah isu-isu yang membanggakan gitu. Oh, saya bisa menikah beda agama. Itu tidak menjadi sebuah permasalahan penting gitu. Ya toleransi gitu. Tapi ini bukan berbicara soal toleransi gitu. Ini berbicara soal kekudusan umat Allah gitu. Nah, ketika bercampur bauran ini terjadi, maka anak-anak dari keturunan yang tidak mengenal Tuhan itu condong semakin mencintai dosa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah ketika dalam masa-masa abad 21 ini, pernikahan beda agama itu yang menjadi sesuatu yang sudah biasa bahkan dibanggakan, memiliki dampak positif secara etika gitu. Nah, faktanya tidak juga gitu. Ada banyak keluarga-keluarga yang awalnya menikah beda agama, tetapi ketika memiliki keturunan, maka baik laki-laki, misalnya laki-laki seorang Kristen, perempuan non-Kristen, maka keturunannya mereka akan berusaha menarik pada agama kepercayaan mereka masing-masing, bahkan cenderung pada perceraian gitu. Nah, disinilah konsekuensi logis dari pernikahan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah gitu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Kejadian pasal 6 ayat 6 dikatakan, lalu Tuhan menyesal bahwa ia menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, ini adalah gaya bahasa antropomorfisme, yaitu bagaimana gambaran manusia mengungkapkan kemuliaan Allah atau hati Allah. Ini merupakan keterbatasan manusia dalam penulisannya gitu. Nah, kenapa hati Allah terluka? Kenapa Allah menyesal gitu? Nah, di sini menggambarkan penyesalan itu mewujudkan bagaimana Allah sedih gitu loh. Gambarannya Allah sedih gitu secara sederhananya. Allah kecewa. Kenapa? Karena tujuan Allah menciptakan manusia yang hakikinya adalah untuk mempermuliakan Allah. Tetapi setelah Allah menciptakan manusia jatuh dalam dosa dan ternyata dosa itu terus berkembang biak, dan disitulah Allah menyesal atau Allah bersedih, Allah kecewa gitu loh. Bukan berarti Allah berubah gitu, karena awalnya dia menciptakannya dengan senang lalu tiba-tiba dia menyesal. Bukan. Allah tidak berubah, tetapi posisi manusia itu yang berubah. Yang seharusnya manusia itu hidup seturut dengan kehendak Allah, tapi dia berubah menjadi lawan dari Allah. Jadi disitulah Allah merasa kecewa, Allah merasa sedih, karena manusia itu adalah gambaran dan rupa Allah. Tapi ternyata manusia itu jatuh dalam dosa dan bahkan mencintai dosa gitu. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam buku yang ditulis oleh John, dia mengatakan bahwa Allah menyesal ini merupakan perasaan sedih Allah kepada manusia yang tidak kembali pada tujuannya yang semula. Nah, Katekismus Westminster juga menggambarkan itu, bahwa tujuan manusia yang hakikinya adalah mempermuliakan Allah. Lalu bagaimana ketika sekarang ini kita, Adam dan Hawa, sudah jatuh dalam dosa? Bagaimana kita bisa lepas dari dosa? Bagaimana kita bisa mempermuliakan Allah? Bisa melalui pekerjaan kita. Apakah pekerjaan kita itu di situ kita mempermuliakan Allah gitu? Atau justru melalui pekerjaan kita itu kita korupsi misalnya gitu kan? Atau di dalam studi kita misalnya kita melakukan sesuatu yang bersifat kecurangan dalam jabatan kita, apakah kita mempermuliakan Allah dengan jabatan kita atau justru mempermalukan identitas kita sebagai orang Kristen? Nah, Kejadian pasal 6 ayat 7 sampai 8 di sini adalah bentuk keadilan Allah. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka.
tetapi Nuh mendapat kemurahan hati Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita melihat di sini Allah memusnahkan mereka gitu loh. Ini adalah bentuk keadilan Allah gitu. Tetapi di balik keadilan Allah itu dia harus juga sinkron, harus ada kasih yang Allah nyatakan, itu Allah memilih Nuh. Nah, kenapa Allah memilih Nuh? Karena Nuh hidup berkenan dengan Allah. Inilah yang saya katakan sola fide dan etika, bahwa dia mendapatkan kasih karunia dari Allah, dan secara otomatis juga etikanya, pola hidupnya berkenan di hadapan Allah, saudara. Nah, kita melihat di sini keadilan Allah yaitu membinasakan orang-orang yang tidak berkenan di hadapannya. Tetapi saat keadilan itu ada, kasihnya yaitu dia memilih Nuh sebagai bentuk cintanya, bahwa dia memang mengasihi manusia gitu loh. Karena manusia tidak mungkin langsung dimusnahkan begitu saja, karena Allah tetap menunjukkan kasihnya, dan di balik kasih ada juga keadilannya. Nah, terkadang kita sebagai orang percaya atau kecenderungan manusia sekarang ini adalah Allah kan maha kasih, maha kasih, maha kasih. Tapi kita lupa bahwa Allah itu juga adil gitu loh. Jadi setiap perbuatan ada konsekuensinya, tetapi konsekuensi itu juga ditujukan untuk mendidik gitu loh. Saya mengutip pernyataan dari seorang bapak gereja teolog juga namanya Thomas Aquinas. Dia memberikan sebuah ungkapan, punae pune punae medisain gitu loh. Hukuman itu sebagai sesuatu untuk memberikan didikan bahwa itu salah, tetapi juga sebagai obat bahwa dia harus berubah gitu loh. Nah, keadilan ini Allah nyatakan kepada manusia supaya manusia sadar bahwa dosa itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi di balik keadilan itu ada juga kasih yang Allah nyatakan supaya manusia sadar bahwa Allah itu benar-benar mengasihi manusia gitu. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya memberikan sebuah kesimpulan penting dari seorang teolog juga namanya Timothy Keller. Dia mengatakan bahwa Tuhan memandang kita sebagaimana apa adanya. Dia mengasihi kita juga dengan apa adanya, dan dia menerima kita dengan apa adanya juga. Akan tetapi anugerahnya, kasihnya itu tidak membiarkan kita apa adanya. Demikian singkat kebenaran firman Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ku persembahkan jiwa